Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma aftah masami'a qalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para santri di rumahnya masing-masing dan para alumni dimanapun berada, mari kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadis nomor 5 bab azan. Kalau kalian lupa, hadis nomor 5 bab azan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah ibni Amr bin al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza sami'tum an-nidaa faqulu mithla ma yaqulu summa shallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran summa salullaha liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tabtaghi illa li'abdim min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'alallaha liya al wasilah halas lahu syafa'atun. Rawahu Muslim. Ini riwayat Imam Muslim, disampaikan oleh Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu an annahu sungguhnya Abdullah sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengarkan Rasulullah berkata, idza sami'tumul nida faqulu misla ma yaqulu. Apabila kalian mendengarkan seruan azan, faqulu misla ma yaqulu, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Summa shollu alayya, kemudian bersolawatlah alayya kepadaku. Fa innahu, maka sungguhnya man sholla alayya sholatan, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sholatan, satu kali sholawat, shollallahu alaihi biha asyron, maka Allah akan memberikan balasannya dengan 10 rahmat. Summa salullaha liyal wasilah, kemudian dia memohon kepada Allah untukku al wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah, wasilah itu adalah sebuah derajat di surga. La tabghi ila li'abdin min ibadillahi, Allah sediakan manzilah itu adalah bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap bahwa wasilah itu menjadikan tempatku. Jadi kata Rasul, aku berharap semoga sayalah yang mendapatkannya itu. Wa arju an akuna ana huwa, aku berharap akulah yang mendapatkan wasilah itu. Faman sa'alallaha liyal wasilah, dan barang siapa yang memohonkan kepada Allah kepada wasilah ini, halas lahu syafa'ah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Nih, jadi kita kalau ada yang azan, kita menjawabnya sebagaimana diucapkan oleh muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita juga mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Jangan sampai yang adan-adan, yang ngobrol-ngobrol, yang adan-adan juga yang ngantuk-ngantuk. Nah, ini sebaiknya lah kita sebagai umat Islam, kalau ada yang azan, jawablah supaya kita dapat pahala. Jawabnya sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali tentunya di dalam hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu juga ada yang berpendapat jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Kemudian biasanya kalau setelah adzan berakhir, la ilaha illallah, kita menjawabnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga suka membaca doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'atsu maqama mahmudan ladzi wa'antah. Ini muadzin suka ditambah dengan Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Ini wasilah itu di sini. Ini tadi setelah kita menjawab azan, kemudian juga di sini ada sholawatnya, yaitu maksud itu di sini. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Ini kita memohonkan wasilah kepada Rasul, untuk Rasulullah, untuk baginda Rasulullah. Jadi setelah azan itu muadzin juga mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'wati tamati wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Kita pun juga sama. Setelah tadi la ilaha illallah, kita jawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kemudian Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah. Jadi ada sholawatnya setelah la ilaha illallah, kita jawab juga la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh kan ada sholawatnya sallallahu alaihi wasallam. Sholawatnya tuh satu kali salawat Allah membalasnya 10 rahmat. Jadi betapa untungnya satu kali sholawat Allah. Setelah itu baru kedua sini Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Jadi biasanya ada sholawatnya bagi yang menjawab itu, kemudian ada doanya, dan di sini ada doa kepada Rasulullah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Maka kata Rasulullah tadi dikatakan, apabila ada orang yang berdoa untukku untuk mendapatkan wasilah, dan aku berharap kata Rasulullah, kemudian barang siapa yang memohonkan kepadaku untuk mendapatkan wasilah ini, maka baginya berhak untuk mendapatkan syafaat dariku. Syafaat Rasul itu syafaatul uzma, artinya syafaat yang luar biasa, dan tidak ada nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Hanya Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat uzma kepada umatnya yang beliau kendaki. Tentunya orang-orang yang beliau kenal. Siapa yang beliau kenal itu? Ya ini tadi, di waktu adzan orang ada adzan, dia menjawab azan. Setelah adzan juga dia baca sholawat. Sampai sholawat juga dia baca doa. Doanya juga berharap supaya Rasul mendapatkan derajat di surga. Ya, sebetulnya Rasul sudah sudah tidak usah lagi didoakan oleh kita. Tapi kan yang butuh kita sebetulnya. Kita berdoa untuk Rasul, padahal sebetulnya kita yang butuh itu. Maka doa kita diketahui oleh Allah, doa kita diketahui oleh Rasulullah. Maka kata Rasul, aku berharap aku bisa menempati manzilah tersebut, derajat di surga itu. Dan barang siapa yang memohonkan untukku wasilah ini, maka berhak baginya adalah dapat syafaat dariku. Halat syafaati yaumal qiyamah. Dalam riwayat Imam Bukhari juga ini bahasanya halat lahu syafaati yaumal qiyamah, rawahul Bukhari. Kalau riwayat Imam Muslim hanya halat lahu syafa'ah. Jadi ini riwayat
Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim juga sama menerangkan bahwa barang siapa yang menjawab muadzin sebagaimana yang disampaikan oleh muadzin, kemudian dia setelah itu baca sholawat, kemudian setelah itu juga baca doanya, maka bagi dia pahala, rahmat, dan juga dia berhak mendapat syafaat di hari kiamat. Luar biasa. Itu kan suatu perbuatan, pekerjaan yang tidak berat sebetulnya, tapi untungnya luar biasa. Kan bukankah kita ingin kerjanya gak berat, tapi untungnya yang banyak? Jangan sampai kerjanya berat, untungnya sedikit. Ini sedikit kerjanya, untungnya banyak. Orang azan dijawab, tapi memang tidak semua bisa itu. Kalau nggak terbiasa, orang adzan walaupun di pinggir dia adzannya nggak pernah dia jawab. Hari Jumat bayangkan ada yang adzan, ada muadzin sedang mengumandangkan azan, di bawahnya yang adzan dan muadzin berdiri di sini, di bawahnya juga kadang-kadang dia tidak menjawabnya ya muadzin. Kenapa? Yang pertama ya dia tidak biasa. Kenapa tidak biasa? Dia tidak mendapatkan pertolongan Allah untuk menjawab yang adzan. Kenapa begitu beratnya padahal tidak seberapa? Saking beratnya pahala, saking besarnya pahalanya, sampai-sampai dia banyak juga tantangannya, berat juga tantangannya. Biasa kalau semakin tantangannya berat, hasilnya luar biasa. Kalau hasilnya juga luar biasa, tantangannya juga berat bagi orang yang memang imannya kurang kuat. Tapi bagi orang sudah terbiasa dan imannya kuat, apa susahnya sih? Orang azan kita jawab, kemudian setelah akhir azan kita baca sholawat kepada Rasulullah, kemudian baca doanya Allahumma rabbah hadihi dan seterusnya, kan tidak berapa banyak. Tapi mungkin ada orang nggak bisa sebetulnya. Jawabnya nggak bisa, nggak biasa. Apalagi baca sholawatnya, apalagi doanya, tambah nggak bisa. Makanya kita santri harus bisa. Kok santri nggak bisa sih, masa iya? Harus bisa. Supaya apa? Nambah amal kita. Dan ini pahalanya luar biasa. Sampai Rasul mengatakan halas lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia yang tadi membaca sholawat, menjawab yang adzan, kemudian berdoa untukku untuk mendapatkan wasilah di surga, maka bagi dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Sedangkan syafaat Rasulullah itulah yang kita harapkan. Jadi dengan demikian, para santri yang sekarang kalian sedang berada di rumah, belajar kalian tetap ngaji, walaupun kalian di rumah, saya di pesantren, tetap kalian mendapatkan pelajaran dari pesantren. Yang jelas kalian jangan sampai walaupun di rumah, jangan sampai kaslan, jangan sampai keduh, jangan sampai malas. Sebagaimana yang di pondok, kita laksanakanlah. Di rumah bisa bersama orang tua, mungkin ngajinya bisa dengan ibunya, bisa dengan kakaknya, bisa dengan tetehnya, bisa dengan ayahnya, bisa bareng-bareng ngaji di rumah. Maka akan semakin tambah berkahlah pengajian kita. Kalian juga bisa ngaji, bapaknya juga, kalau ada waktu, mamahnya juga, tetehnya juga, mungkin ayahnya juga bisa ngaji semuanya. Sehingga keluarga kalian juga tambah berkah, dan insya Allah bakal bertambah ilmunya untuk bekal mengabdi kepada Allah. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa ni'mah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.